Sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menangi bulan suci Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang syekh yang seringkali banyak disebut oleh orang Indonesia, tapi ternyata banyak di antara kita tidak mau mengkaji kitabnya, hanya disebut setiap Kamis malam Jumat saja. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu seorang ulama yang tafaqquh fiddin, ya ahli tafsir, ya ahli fikih. Saya baca di kitabnya Al-Ghunyah, itu disebut gini, beliau menjelaskan Ramadan itu berasal dari 5 huruf. Huruf yang pertama adalah Ra, kemudian Mim, kemudian Dot, kemudian Alif, dan Nun. Saya bahas 5 huruf ini saja, karena saya akan tidak kelihatan mata sebelah saya. Ra itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan Ramadan itu berasal dari 5 huruf. Ra-nya adalah Ridwanullah. Maka Ramadan itu adalah bulan keridhaan Allah. Maka siapa saja yang senang, yang bungah datangnya Ramadan, Allah ridho. Ada hadis yang cukup panjang, saya terjemahkan bebas saja. Ternyata yang bunga itu, apa bunga itu ya? Yang gembira, yang senang itu ternyata para malaikat. Hadisnya cukup panjang, saya temukan di dalam kitab Durratun Nasihin. Idza halla hilalul Ramadan, apabila malam itu telah nampak, ya, apabila hilal Ramadan itu telah nampak, itu baru malam pertama Ramadan, itu penduduk arsy dan kursi yang di dalamnya adalah para malaikat itu berteriak. Berteriaknya itu senang dengan datangnya Ramadan, tapi kita yang diteriaki itu nggak paham, nggak sadar. Apa teriaknya? Tuba li ummati Muhammad. Sungguh beruntung umat Muhammad yang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi penduduk arsy, penduduk kursi, para malaikat itu berteriak. Berteriaknya itu apa? Mengatakan sungguh beruntung umat Muhammad yang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Loh, malaikatnya bunga. Lalu ana wong Islam begitu mlebu Ramadan, waduh poso meneh. Saya lanjutkan hadisnya ya. Saya membahas 5 huruf ini. Ini di syuting ini ya. Langsung ini, live ini. Saya ini kemana aman-aman. Saya kemana-mana dikejar-kejar Intel. Intel kok ngejar toh ya. Berarti saya ini memiliki daya tarik gitu ya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, makhluk-makhluk yang ada di langit, bahkan ikan burung-burung yang berterbangan di langit, bahkan ikan-ikan yang berada di laut, disebutkan dalam hadis itu semua makhluk yang bernyawa, semuanya itu memintakan ampunan kepada mereka. Mereka itu siapa? Umat Muhammad yang disebut tadi, tuba li ummati Muhammad. Illa syayatin, kecuali setan laknatullah. Jadi setiap yang bernyawa tadi, baik yang ada di langit, di bumi, semua ciptaan Allah, itu malam pertama saja. Makanya saya memahami Ramadan itu setiap harinya, setiap malamnya itu malam penuh kemuliaan, penuh berkah. Maka kalau ada yang nyari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir, itu keliru. Karena para ulama itu ternyata memerintahkan kita apa? Sejak malam-malam pertama. Ini bahas roh ya. Ridwanullah, bulan keridhaan Allah. Yang kita cari itu ridho Allah, bukan ridhonya Jokowi, bukan ridhonya Prabowo. Rungokno. Duh, tak kandhani sampean iki. Muhammad sholli ala Muhammad.
Karena kalau ridhonya Allah bakalan selamat, betul? Ada yang tidak sepakat dengan saya? Rok ridwanullah ini. Lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu dilanjutkan, tidak ada seorang pun di antara mereka, yang dimaksud mereka itu umat Muhammad, keesokan harinya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bengine didungakno apa? Semua makhluk tadi itu, bukan hanya malaikat, semua makhluk tadi yang bernyawa kecuali setan, keesokan harinya tidak ada satupun umat Muhammad yang tidak diampuni oleh Allah. Tentu sing poso, sing sholat, paham ya? Kan disebut umat Muhammad yang apa? Mengisi Ramadan tadi itu. Bengine didungakno, isuke tidak ada seorang pun umat Muhammad yang mengisi Ramadan tadi itu dengan keagungan-keagungan, dengan amalan-amalan ibadah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak tenan apa ndak umat Muhammad itu? Tapi sing dienakno ni gak rumangsa. Ngaku cinta sama Rasul tapi nggak gelem ajarannya, betul? Banyak apa enggak yang kayak gini nih? Kalau sumpah jabatan Al-Quran diangkat tinggi-tinggi apa enggak? Tetapi kalau sudah terkandung di dalamnya diabaikan. Wis pirang tahun awak dhewe dibujuki akhirnya. Mobilku gawe pertamak ternyata dioplos. Lah nek gawe pertalite gawe barcode saiki. Padahal awak dhewe tuku, ya. Wa sholli ala Muhammad. Wis editen kok. Mulyono. Iki ana anak buane Mulyono lagi. Loh sampai ya? Wis segera tobat sampai. Wa sholli ala Muhammad. Hadisnya masih dilanjutkan itu. Tadi malamnya didoakan semua makhluk kecuali setan. Maka setan itu mesti ganggu kita. Sekalipun kalau di bulan Ramadan diikat kan ya. Ada yang tanya sama saya, "Yai, loh kenapa kalau di bulan Ramadan setannya sudah diikat kok masih ada umat Islam yang banyak berbuat maksiat?" Itu karena kebiasaan sebelumnya. Ya, kebiasaan maksiat. Yang kedua, diikat tapi jejekane kenek bae, jejekane setan. Ya, ngaji kaya ngene iki, mari traweh iki rada abot. Ana sing bokonge panas lho, pake sing mulang wis. Suwi iki. Ndak mek 5 tok. Kemudian dilanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai para malaikat, salatmu, sholawatmu di bulan Ramadan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allah masih berteriak, "Hei para malaikat, ibadah sholatmu, ibadah sholawatmu di bulan Ramadan li ummati Muhammad." Apa? Pahalanya diberikan kepada siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, umat Muhammad itu istimewa apa enggak? Makanya guru saya punya guru namanya Syekh Abuya Alawi Al-Maliki, almarhum, beliau di Mekah. Itu beliau menulis keistimewaan umat Muhammad tebalnya segini. Istimewanya umat Muhammad itu luar biasa. Coba Isra Mi'raj mestinya dikasih 50 bukan 50 rakaat, 50 kali dalam sehari. Iya kan? Ketemu Nabi Musa alaihissalam kongon balik sampean njaluk keringanan Gusti Allah. Umatku sing gede-gede males apa maneh umatmu sing cilik-cilik bahasa Surabaya nih. Umatmu sing cilik-cilik mbok metik-metik koyo ngene iki. Mohon maaf, saya orang Surabaya asli saya ini, sehingga bahasanya kasar, karena kita semua adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jadi istimewanya umat Muhammad, Allah masih berteriak tadi itu, Allah menyampaikan firman-Nya kepada siapa? Dari malaikat. "Hei malaikat, sholatmu, sholawatmu yang engkau lakukan di bulan Ramadan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka harusnya umat Muhammad dengan datangnya Ramadan, ridwanullah, bulan keridhaan Allah itu semakin semangat. Setiap malam ono sing ndongakno, isuke wis diampuni. Betul apa ndak? Iku sing poso. Sebab umat Muhammad iku ono sing modele poso iku koyo donat.
Donat itu tengah-tengahnya bolong. Waya terawih awal-awal Ramadan, tengahnya bolong. Akhir-akhir Ramadan emol. Ngene wong njaluk surga wae dhewe iki. Wis, ra. Habis ra hurufnya apa? Hah? Mim. Mimnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan Ramadan, ra-nya ridwanullah, mimnya mahabbatullah. Bulan Ramadan itu adalah bulan apa? Kecintaan Allah. Allah cinta pada umat Muhammad yang bertakwa, umat Muhammad yang sabar. Tadi dibaca ayatnya. Jadi hari ini saya itu dapat sambatan semua pengusaha. Ini semua mengeluh. Bukan hanya pengusaha, pegawai negeri, BUMN, KB dipangkas. Ya, termasuk saya kena penghematan saya. Ya, efisiensi. Saya biasanya kan Ramadan sudah tidak di sini. Saya sudah di PT Badak, di PKT. Kemarin ditelepon kena efisiensi. Akhirnya ya alhamdulillah saya ketemu sampean ya. Ya. Dosen serdos tunjangannya gak mudun-mudun, Pak. Wis. Tapi kita tidak perlu khawatir. Bulan Ramadan ini adalah bulan kecintaan Allah. Kebersamaan Allah itu ada dua. Yang pertama disebut dengan ma'iyatul ammah, kebersamaan yang bersifat umum, meliputi segala sesuatu. Semua makhluknya dijamin rezekinya apa enggak oleh Allah. Sing dablek ben gak dablek dikei urip apa ndak Gusti Allah. Itu namanya ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum, meliputi seluruh makhluk. Semuanya dikasih hidup, semuanya dikasih rezeki. Betul? Semuanya dikasih makan, betul? Nggak tunggu makan gratis. Tetapi ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, itu tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Tetapi kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu hanya diberikan oleh Allah kepada siapa? Umat Muhammad yang beriman, umat Muhammad yang bertakwa, umat Muhammad yang bertawakal, umat Muhammad yang sabar tadi. Innallaha ma'as sabirin. Ma'anya ini, kebersamaan Allah ini bersifat khusus. Dan itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Umat Muhammad. Umat Muhammad yang mana tadi? Yang beriman, yang bertakwa, yang bertawakal, yang sabar, yang syukur, yang berjuang di jalan Allah. Apa bentuk ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu? Satu, Allah memberikan dukungan, ta'yidullah. Yang kedua, nasrullah, pertolongan. Yang ketiga, Allah kasih keberkahan. Kelihatannya sedikit Pak nek rezeki ku nek berkah, tapi nyukupi. Anak bojo seger waras, lemu-lemu ya. Ya. Nek bojo sampai niku lemu-lemu, tapi nek sing lanang kuru, wah iki kakean diseneni. Ya, sampean rungokno. Lho iki secara medis iki, nek wong lanang iki sering diseweneni iku, tambah kuru, cepet mate. Tapi wong lanang kudu sabar, bawaane wong wedok ya ngono. Dirungokno ae. Marung ngono kemudian Al-Fatihah gitu ya. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tambah ngamuk pun Pak, dapurane kok setan, dudu setan ngawur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu hanya diberikan oleh Allah kepada siapa tadi? Yang beriman, yang bertakwa, yang bertawakal, yang sabar, yang syukur, yang berjuang di jalan Allah. Bentuknya berupa apa tadi? Dukungan Allah, berupa nasrullah, berupa pertolongan Allah, berupa keberkahan. Almarhum ibu itu kalau ngomong rezeki tentang berkah itu ngomong begini toh, nek rezekimu
kamu cari dengan cara yang halal, itu pasti berkah. Nek titik nyukupi, tapi nek kon mbek Gusti Allah dikai akeh, bermanfaat bagi banyak orang. Orang itu kadang-kadang sawang sinawang Bapak Ibu, kelihatannya rezekinya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi nggak nyukupi. Ono apa enggak? Dikejar-kejar bank, uripe gak tenang. Loh, saya punya murid ini, saya main utangnya hampir 85 M. Tidur ndak nyenyak, tinggal di rumahnya takut dikejar-kejar debt kolektor. Dia kos di depan rumahnya, loh, ya kan? Akhirnya tobat, dia tinggalkan semua riba itu, dan alhamdulillah tidak sampai setahun sekarang utangnya lunas dan hanya bayar pokoknya saja. Asal mau sungguh-sungguh minta sama Allah, dikasih keajaiban apa enggak? Halo? Yang punya gudang garam itu kurang apa kayaknya Bapak Ibu? Tapi dia tidak bisa tidur senyenyak kita. Yang punya gudang garam itu kalau di depan gudang garam itu kan ada pasar Krempiang kan? Dia itu baru bisa tidur nanti jam 3. Setelah dapat laporan pabrik kertasnya, pabrik esnya, pabrik rokoknya. Itu pun setelah minum apa? Obat tidur. Kebetulan Pak Lek saya itu mandornya dulu, dan sering diajak jogging. Pagi jam 8 dia pagi bangun itu diajak jogging sambil dikawal mandor-mandornya. Nah, di tengah perjalanan itu kan di depan pabrik gudang garam itu kan banyak pedagang kaki lima. Ada yang kemudian tidur pulas. Setelah dagangannya habis di bidaknya itu, dia bilang, alangkah bahagianya orang itu. Dia bisa tidur ngorok lagi. Saya yang punya gudang garam tidak pernah tidur senyenyak itu, ya kan? Luar biasa. Lah jenengan ini orang bahagia. Lo ngaji koyo ngene Gus ndepel iso turu kok. Berarti jenengan ini lebih bahagia dari pemilik gudang garam. Wong salat yo ngadeg iso turu kok. Kan bahagia namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sik 12 menit to ya. Mau jam 8 aku munggah. Lanjut. Mimnya apa tadi? Mahabbatullah. Maka kita tidak usah khawatir, Allah itu mencintai kita. Bulan Ramadan Allah mencintai Ramadan. Mencintai siapa? Mencintai umat Muhammad. Dan Allah akan kasih apa tadi? Ma'iyatul khassah, kebersamaan kepada orang-orang khusus. Apa? Kebersamaan Allah yang sifatnya khusus, berupa pertolongan, berupa keberkahan. Coba nanti dibuka surat At-Tolak itu di penghujungnya ayat 2, 3, 4 dan 5 itu. Kebersamaan Allah itu bentuknya itu diberikan pada siapa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bertawakal. Allah kasih 5 itu. 1 dikasih makhraja, mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja. Dikasih jalan keluar. Maka kalau Prabowo mau ngaji, maka harus beriman dulu, bertakwa, bertawakal, pasti akan jalan keluar. Betul ya? Ndolek jalan keluar bulet, ya gak kena. Rahasianya Quran sudah dibocorkan ya. Tadi aku ngikuti bacaannya tadi itu. Yang kedua apa? Min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Itu bentuk ma'iyatul khassah yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga apa? Dicukupi keperluannya oleh Allah. Kalau Allah maringi cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Sampeyan gak ono duwe arepe buka, wis mlayu nang ngene Al-Amin. Kok guyu sampean? 1 kata dia apa? Dikasih makhraja. 2 dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Yang ketiga dicukupi keperluannya oleh Allah. Mayyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang keempat dimudahkan di dalam segala urusan. Syaratnya sama, diawali mayyattaqillaha semua. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Lah yang kelima, 1 ini nanti dikasihkan di akhirat. Kalau 4 ini sudah dicairkan di dunia, apa 1 yang dikasihkan di akhirat?
diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga. Tuh, pen apa ndak umat Muhammad itu? Lah ini ma'iyatul khosoh. Yang kita cari yang ma'iyatul khosoh ini. Ma'iyatul ammah itu sudah dikasih oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Wujud syukurnya apa? Kita harus mendapatkan ma'iyatul khosoh, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Abot tapi. Lah Ramadan itu mendidik kita agar kita ini dicintai oleh Allah. Mimnya adalah mahabbatullah. Terus habis mim apa? Dotnya adalah dhamanullah, jaminan Allah. Allah menjamin. Coba rezeki itu, sebabnya rezeki itu ada satu. Jadi kita kalau memahami rezeki itu ada dua. Ada yang disebut dengan al-asbab, sebab datangnya rezeki. Ada yang disebut dengan al-hal. Kalau rezeki itu sebabnya satu, semata-mata datang dari Allah. Maka tidak perlu khawatir, betul? Setiap makhluk yang melata di muka bumi itu dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak di dinding, coba. Anda pernah lihat cicak? Cicak itu makanannya apa? Secara logika, cicak itu kalau dapatin nyamuk agak susah apa enggak? Betul kan? Tapi kalau waktunya makan gimana ternyata? Ada apa enggak yang nyamuk mendem? Ya kan? Ada apa enggak yang nyamuk mendem tuh langsung hap kan gitu. Sampai ingat pada saat pandemi Covid, wong gendeng-gendeng, ya, kena Covid. Wong gendeng-gendeng mangan sembarangan, ternyata urip. Paham sampai sini? Apa maneh sampean sih gelem bergerak, gelem berusaha, maka kita tidak perlu khawatir. Urusannya Allah, rezeki itu sebabnya satu, semata-mata datang dari Allah. Tetapi yang kita khawatirkan adalah al-hal. Al-hal itu kondisi bagaimana kita menjemput rezeki. Itu ada pada pilihan, itu ada pada lingkaran yang kita bisa pilih. Betul? Dengan cara yang halal dapat juga rezeki. Dengan cara yang haram dapat juga rezeki, betul? Males-malesan dapat juga rezeki. Lah, kalau dalam al-hal ini, kondisi ini, bagaimana kita menjemput rezeki? Itu dihisab. Karena di situ ada andil manusia. Tapi urusan rezeki sedikit atau banyak itu urusan Allah. Karena sebab datangnya rezeki cuma satu, semata-mata datang dari Allah. Paham sampai sini? Hari ini jadi stres. Iki nek basa Lirboyoan, karena saya ngajar di sana, basa Lirboyoan itu gini. Urusannya Allah jangan dicanda. Nek urusannya Allah dicanda, stres apa enggak? Tapi nek urusannya manusia, di situ ada andil kita, di situ ada pilihan kita, maka disitulah berlaku hisab. Contoh, rezeki itu sedikit atau banyak urusannya siapa? Allah. Maka nggak usah stres, betul apa enggak? Tapi bagaimana kita menjemput? Kalau saya analogkan gini, kalau Anda misalnya dikasih oleh Allah rezeki, sudah ditetapkan rezekinya hari ini itu berupa uang 10 juta misalnya ya, sudah ditetapkan, itu kan urusannya Allah kan? Anda bekerja dengan cara yang halal, dapat juga 10 juta, kan rezekinya dapat kan? Anda dengan cara yang haram, bujui wong, dapat juga 10 juta. Anda kemudian males-malesan turu wae terus bapakmu teko, "Iku duit 10 juta warisan." Dapat juga 10 juta. Anda pilih mana? Males-malesan? Karena ketika di al-hal itu ada hisab, itu ladang amal soleh. Kita akan dihisab oleh Allah. Rezeki, ajal, jodoh itu sebabnya satu. Ajal itu datangnya mati. Mati itu datangnya ajal, semata-mata dari Allah, betul? Tapi bagaimana menjemput kematian itu dihisab. Kalau ada orang mati bunuh diri, gimana? Matinya kodok, bunuh dirinya pilihan apa enggak? Bunuh dirinya pilihan manusia apa enggak? Berarti dihisab apa enggak? Karena tidak setiap bunuh diri mesti mati, benar apa enggak? Maka ketika dia meleleh bunuh diri itu dihisab, matinya kodok. Paham sampai sini?
Waduh rek ngesakno ditakdirno mati bunuh diri. Tidak, matinya takdir kodok, bunuh dirinya pilihan. Sebab ada yang bunuh diri berkali-kali tidak mati. Bunuh diri nyemplung kobokan ya gak mati. Bunuh diri nyemplung sumur, sumurnya 1 meter. Aku bunuh diri, kayak tok ndase maneh lho. Dhamanullah, maka tidak usah khawatir jaminan Allah. Jodoh itu urusan Allah apa enggak? Tapi bagaimana menjemput jodoh? Sampean duwe anak, terus anak sampean perawan, terus sampean seneng anak sampean pacaran, dosa sampean. Karena pacaran itu pilihan apa enggak? Bukan jodoh, Pak. Ono sing pacaran 5 tahun, kurang 1 hari gak jadi, ada apa enggak? Maka menjemput jodohnya itu pilihan, itu dihisab oleh Allah. Kalau kemudian dia menjemput jodoh dengan pacaran, maka berarti pacaran selama 5 tahun, maka berarti dosa selama 5 tahun, betul? Dan itu masih lebih baik mencium pantatnya babi. Kalau Anda nyium pantatnya babi gak dosa, cuma diarani wong gendeng ae. Bu, aja rame ae diterangno kok. Repot iki wong simo iki. Nek remah, Cong. Kakek nak kana bilik. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, enggak usah khawatir. Berarti apa? Dhamanullah, jaminan Allah. Terus alif ya. Ra, mim, dha, alif. Alifnya itu al-Fatihah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menjelaskan al-Fatihah itu keramahan Allah. Allah itu ramah pada umat Muhammad. Coba, Allah itu kasih sayang pada umat Muhammad. Betul apa enggak? 1 Ramadan dikasih 1 malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Dikasih kitab yang luar biasa namanya kitab suci Al-Qur'an. Malam itu seperti malam biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika malam itu diturunkan Al-Qur'an, malamnya jadi luar biasa apa enggak? Malamnya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bulan itu seperti bulan biasa-biasa saja. Tapi kalau bulan itu diturunkan Al-Qur'an, maka bulannya jadi istimewa apa enggak? Namanya bulan Ramadan. Bapak Ibu punya rumah itu biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Seperti rumah-rumah yang lainnya. Tetapi kalau rumah itu dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai membaca Al-Quran, maka rumah itu jadi istimewa apa enggak? Malaikat rahmat mendoakan. Berarti kesimpulannya apa? Keberkahan itu, keutamaan itu karena apa kalau gitu? Al-Quran. Jenengan punya tanah itu biasa-biasa saja. Tapi kalau tanahnya dipakafkan untuk pendirian pesantren, untuk pendirian pesantren tahfidz Quran, di mana di situ diajarkan Al-Quran, maka tanahnya jadi istimewa apa enggak? Bapak Ibu pernah tahu kulit sapi ketika dia berkawan dengan beduk Bapak Ibu, maka dia digebui Bapak Ibu, dipukuli oleh beduk, betul apa enggak? Setidaknya 5 kali kalau di Indonesia, betul? Tetapi kalau kulit tadi disamak, dia berkawan dengan kitab suci Al-Quran, disamak tadi, dia berkawan dengan kitab suci Al-Quran, jadi apa? Sampulnya kitab suci Al-Quran ikut mulia apa enggak? Paham sampai sini? Maka siapapun kalau kemudian menghinakan Al-Quran, tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya, maka dia siap-siap dihinakan Allah. Betul? Soalnya untuk saya mendelik ini. Wis mari kurang situ ya. Kurang situ. Kan tadi hurufnya 5. Ra, ridwa, numma, mim, mahabbatullah, dhat, dhamanullah. Apa tadi? Jaminan. Alif, al-Fatihah. Nun itu apa? Nurullah, cahaya Allah. Bulan Ramadan bagi umat Muhammad. Karena tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun.
Maka Ramadan itu menggembleng kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu hatinya akan mudah menerima cahaya Allah. Hatinya akan mudah menerima hidayah dan petunjuk Allah. Sebaliknya, kalau umat Muhammad itu banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka cahaya Allah itu sulit masuk ke dalam hati kita. Dan Ramadan adalah nurullah. Maka kesimpulannya apa? Di dalam bulan Ramadan ini, dari definisi dari katanya saja itu mengandung satu ridwanullah, mahabbatullah, dhamanullah, alfatullah, dan nurullah. Mudah-mudahan kita semua mampu mengisi Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Kalau jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita, maka kita berusaha sekuat tenaga apa? Untuk mengisinya. Karena kita tidak menangi tahun depan itu bulan Ramadan. Tapi kalau kita masih mengatakan, walah, cik, tahun ngarep oleh Ramadan. Nah, paling gampang no. Maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Siapa tahu saya terakhir ketemu Bapak Ibu sekalian. Setiap Ramadan saya berusaha sekuat tenaga menjadikan Ramadan itu adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.